Allamal Qur'an khalaqal insan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mencintai kita umatnya, dunia akhirat. Satu di antara bukti otentik, bukti nyata yang tercatat di dalam catatan sejarah, yang ini termuat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu ketika Abu Hurairah bercerita, ketika itu kami sedang bersama Rasulullah SAW di dalam satu makbarah, atau berada di makam, di kuburan. Kemudian Rasulullah SAW seperti biasa ketika beliau masuk ke dalam makbarah, beliau membaca satu doa. Wa inna insya'allahu bikum. Doanya diawali dengan Assalamualaikum darul qaumil mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Setelah membaca doa ini, Assalamualaikum darul qaumil mu'minin, keselamatan semoga terlimpahkan atas engkau sekalian wahai penghuni kubur orang-orang yang beriman. Wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan sesungguhnya insyaallah kami akan bertemu dengan kalian. Setelah membaca ini, kemudian Rasulullah SAW seperti yang direkam oleh sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, wadidtu ana qad ra'aina ihwanana. Aku sangat ingin dan bergembira sekali jika aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Atau dalam bahasa yang lain, aku sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, awalasnan ihwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah alladzina lam ya'tu ba'du faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'da min ummatika. Mereka adalah orang yang datang sesudah aku. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka beriman kepada aku. Itu kata Rasulullah. Jadi kitalah umatnya ini yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam kerinduan Rasulullah itu, di satu sisi kemudian karena saking cintanya beliau kepada umatnya, beliau itu sangat mengkhawatirkan umatnya ini kemudian mereka itu menyimpang dari jalan kebenaran. Paling tidak
ada dua kekhawatiran Rasulullah terhadap umatnya ini. Yang pertama, Rasulullah khawatir, beliau mengatakan, demi Allah, bukanlah kekafiran yang aku takutkan dari umatku, tetapi yang aku takutkan dari umatku adalah dihamparkannya dunia ini kepada mereka sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Artinya Rasulullah itu akan sangat khawatir jika di kemudian hari, di sepeninggal beliau, termasuk di zaman akhir ini terutama, umatnya itu menjadi umat yang hubud dunia, yang mereka terlalu mencintai kehidupan dunia ini sehingga akan lupa kepada kehidupan akhirat. Maka para jamaah rahimakumullah, dari riwayat ini memberikan satu pelajaran bagi kita, betapa kita harus kembali tersadar bahwa Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu beliau sudah mempunyai kekhawatiran yang demikian. Aku takut kalau umatku nanti kepada mereka dihamparkan dunia. Artinya kehidupan dunia demikian mereka dapat dengan mudah, mereka bergelimang dalam kemewahan dunia, mereka bergelimang dalam kesenangan dunia, dan mereka memperturutkan syahwatnya sehingga kemudian lupa akhiratnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sebuah fenomena yang mari kemudian kita koreksi pada diri kita masing-masing. Apakah dunia ini sudah demikian terhampar bagi kita sehingga kemudian kita terbutakan mata hati kita dari kehidupan akhirat? Maka salah satu pelajaran dan tarbiyah Ramadan kemarin adalah sesungguhnya Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita untuk membuka mata hati kita terhadap kehidupan akhirat, sekaligus kita menyadari sesungguhnya hakikat kehidupan kita di dunia ini. Di zaman akhir ini kita saksikan bersama betapa orang itu sudah menghalalkan segala cara untuk mencapai kesenangan dunianya. Dia korupsi sampai bernilai triliunan rupiah. Dia mau mendolimi saudaranya. Dia mau menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring hanya untuk memenuhi syahwat dunianya. Sehingga ternyata terbukti apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran surat At-Takasur ayat 1 dan 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahan, berbangga-bangga dengan kehidupan dunia itu telah melalaikan kamu. Sehingga alhaakumut takasur, alhaakum ay saghalakum an ta'ati rabbikum. Nanti engkau akan tersibukkan dengan kehidupan dunia sehingga engkau lalai terhadap ketaatan kepada Rabb-Mu. Dan ini yang mengerikan adalah baru akan berakhir hatta zurtumul maqabir, ketika engkau sudah sampai di dalam kubur baru tersadar. Naudzubillah min dzalik. Maka para jamaah rahimakumullah, melalui khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berpesan pada diri khatib sendiri dan pada para jamaah sekalian, marilah kita lebih menatap masa depan kita, yaitu kehidupan akhirat, dan kita jangan sampai terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini. Mari dunia ini kita jadikan sarana kita untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan akhirat. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dari kita umatnya yang dicintainya ini adalah bermunculan sifat riya, sifat ingin dipuji manusia. Beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum as-sirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari engkau sekalian adalah syirik kecil. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wa mas sirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ar-riya, sikap riya, ingin dipuji. Zaman sekarang lebih-lebih dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berkembangnya media-media sosial, kadang-kadang orang terlupa bahwa sesungguhnya ibadah yang mestinya dirahasiakan, yang mestinya hanya dia dengan Allah langsung yang tahu, tetapi dia share di media ini.
Misalkan sholat malam, kemudian dia membuat status, alangkah syahdunya malam hari ini, dan aku bersyukur aku dibangunkan untuk bisa sholat malam. Kelihatannya itu syiar, namun di balik itu ada bersitan-bersitan dalam hati kecil kita. Amal ibadah kita ingin diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang apa yang kita lakukan ingin mendapatkan reward, penghargaan atau pujian dari orang lain. Padahal ibadah yang seperti ini akan menjadi sirna dan sia-sia. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Aku tidak memerintah kalian kecuali agar kalian beribadah kepada aku itu dengan hati yang bersih, mukhlishina lahuddin, semata-mata mengharap ridha Allah. Maka mari kita perbaiki ibadah kita supaya terjauhkan dari sifat riya sekecil apapun, dan kita tinggalkan keinginan-keinginan untuk mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Kita semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku semuanya aku persembahkan untukmu ya Allah. Hanya mengharap ridhamu ya Allah. Mudah-mudahan dua hal ini dijauhkan dari diri kita, yakni kita tertipu dengan kemewahan dunia. Yang kedua, kita ingin mendapatkan pujian manusia, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tersebut tidak berlaku bagi kita, dan kita nanti di akhirat akan diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina syiratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-rahmanur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal man ittaqa. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan adima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma salimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.